Pernahkah kalian berpikir, bagaimana cara meningkatkan hasil panen padi dengan teknologi terbaru? Apakah rekan-rekan tahu bahwa hanya dengan menggunakan pupuk semprot saja, kita bisa membuat bulir padi lebih bernas dan kuat dari pangkal hingga ujung malai? Simak terus video ini, karena kami akan membahas 4 nutrisi penting yang akan mengubah cara rekan-rekan bertani dan membawa hasil panen yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tani. Giarta Production hadir lagi dengan informasi penting untuk para petani padi. Tahukah kalian, masa hidup tanaman padi membutuhkan waktu sekitar 120 hari dari tanam hingga panen. Selama masa tersebut, tanaman padi melewati beberapa fase penting. Mari kita bahas satu persatu. Fase pertama dimulai saat tebar benih di persemaian. Fase ini sangat penting untuk persiapan tanaman. Namun, fase ini tidak berlaku pada sistem penanaman tabela atau tabur benih langsung. Lalu fase kedua dimulai dari umur 0 hingga 55 hari setelah tanam. Pada fase ini tanaman padi tumbuh, beradaptasi dengan lahan, membentuk perakaran, daun, batang, dan anakan secara aktif hingga mencapai inisiasi primordia atau awal pembentukan malai. Lantas fase terakhir terdiri dari 2 masa, yaitu masa reproduktif atau primordia bunga yang berlangsung dari 55 hingga 85 hari setelah tanam. Pada fase ini, tanaman padi mulai membentuk organ reproduktif seperti bunga dan malai, serta pemanjangan ruas-ruas malai dan pembentukan daun bendera hingga bulir padi. Mulai dari umur 85 hingga 100 hari setelah tanam, saat pengisian bulir sudah mulai penuh, memadat, menguning, dan akhirnya mencapai masak mati. Nah, setiap fase pertumbuhan padi membutuhkan perlakuan khusus, terutama dalam hal pemupukan. Di video kali ini, Giarta Production akan membahas beberapa jenis pupuk yang dapat membantu mempercepat proses pengisian bulir agar lebih sempurna dari pangkal hingga ujung malai. Pupuk pertama, Gandasil B. Pupuk ini memiliki kandungan fosfat 20% yang menunjang pembentukan tunas bunga dan kalium 30% yang membantu pembentukan karbohidrat pada buah. Kandungan kalium membuat buah lebih manis dan magnesium menambah energi untuk pembentukan bunga dan buah. Pupuk kedua, NKP Paktani. Pupuk monokalsium fosfat berbentuk kristal yang mudah larut dalam air, cocok untuk aplikasi penyemprotan atau kocor. NKP Paktani dapat merangsang pertumbuhan akar, pembungaan, serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Pupuk ketiga, Ambigen. Zat aktivator tanaman yang mengandung asam amino, asam sulfat, dan unsur mikro untuk membantu aktivasi pertumbuhan tanaman pada tunas baru, pembungaan, dan pembentukan buah. Pupuk keempat, KCL Gold. Pupuk ini dapat mengurangi kerontokan pada bunga dan buah, meningkatkan ukuran buah, menguatkan tekstur, warna, rasa, serta mengoptimalkan pertumbuhan akar, batang, dan daun. Nah, setiap pupuk memiliki cara dan dosis aplikasi yang berbeda. Misalnya, untuk pupuk Gandasil B, larutkan 20-30 gram dalam tangki 16 liter air dan semprotkan pada tanaman padi mulai umur 55 hari setelah tanam. Jadi kesimpulannya video ini membahas cara meningkatkan hasil panen padi menggunakan teknologi pupuk semprot. Tanaman padi membutuhkan waktu 120 hari dari tanam hingga panen, melewati fase penanaman, vegetatif, dan generatif. 4 pupuk yang saya anjurkan untuk mempercepat proses pengisian bulir padi adalah pupuk Gandasil B, NKP Paktani, KCL Gold, dan pupuk Ambigen dapat meningkatkan hasil panen padi kita hingga 4 kali lipat.
Setiap pupuk ini memiliki dosis dan cara aplikasi yang spesifik untuk hasil panen yang optimal. Nah, itulah 4 nutrisi yang dapat mempercepat proses pengisian bulir tanaman padi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya ke rekan-rekan tani yang lain. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Giarta Production. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Suwarno. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan salam sukses petani Indonesia.